Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukur lillah wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulil ma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang terlalu banyak memberikan kita nikmat demi nikmat. Dari kita lahir ke dunia sampailah kita tinggalkan dunia ini, sedetik pun, sesaat pun tidak pernah putus nikmat Allah kita terima. Saudaraku, dari sekian banyak nikmat-nikmat Allah yang kita terima, Allah minta satu saja, bukan banyak, satu saja. Bersyukurlah atas nikmat yang aku berikan. Bersyukur. Dan itu pun Allah janjikan lagi. Sesuai dengan firman-Nya dalam surah Ibrahim ayat 7 yang selalu kita dengar atau pernah kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang pandai bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang aku berikan, kata Allah. Siapa yang bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmat itu. Semakin dia bersyukur, semakin aku tambah. Semakin bersyukur, semakin aku tambah. Artinya, orang yang pandai mensyukuri nikmat, orang yang tidak pernah susah dalam hidupnya. Kenapa? Karena nikmat Allah tidak terima. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua, termasuk saya hamba yang dhaif ini, menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Amin. Salawat dan salam, marilah senantiasa kita limpah curahkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua sekeluarga mendapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak. Amin. Yang dimuliakan Allah, masih dalam suasana COVID-19 yang belum selesai, yang belum berakhir. Sejenak kita mohon pada Allah, semoga musibah COVID-19 ini segera berakhir di negeri kita tercinta ini.
dengan berakhirnya musibah COVID ini, insya Allah masjid-masjid, kelas-kelas agama akan dibuka seperti mana dulu. Dan insya Allah kalau tahun lalu tarawih tidak dibuat di masjid, tahun ini insya Allah walaupun masih terhad, tapi kita bersyukur karena sudah ada peluang diberi salat tarawih walaupun lewat booking. Tak apa. Saudaraku yang berbahagia, kita sambung kaji kita masih dalam kitab Tanbihul Ghafilin jilid 2. Hari ini halaman 530 sampai 531. Orang yang berakal sehat harus mengetahui, harus paham, harus mengerti mana kawan, mana lawan. Kalau kawan, kita dekati. Kalau lawan, kita jauhi. Ini orang sehat. Kalau terbalik, kawan dia jauhi, lawan dia dekati. Ya, ni jelas orang ini tidak sehat akalnya, bukan badannya. Badannya sehat, akalnya tidak sehat. Bahkan Quran tegas mengatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan, jamaah, jangan. Saya selalu mengatakan kalimat jangan ini penting saya sampaikan uraiannya. Ini contoh. Ketika kita melihat, kita barangkali main di tepi pantai sedangkan dia tidak pandang. Satu hari kita jalan bawa anak ke pantai, kita tahu anak kita tak tahu berenang. Tiba-tiba dia main di pantai dah ke tengah. Kita cakap apa? Jangan main ke tengah. Kenapa kita cakap jangan? Karena kita sayang anak. Dan anak itu kebanyakannya tidak tahu akibatnya. Jadi kita larang anak jangan main ke tengah laut karena kita sayang. Karena resikonya itu berbahaya buat dirinya. Itu di dunia, bahaya di dunia saja. Atau kita lihat anak kita, remaja lah saya katakan, bawa motor laju-laju depan kita. Kita cakap, jangan bawa motor laju-laju. Kita katakan jangan. Kenapa kita larang? Sayang anak nanti dia aksiden. Kalau anak dia happy, dia tak tahu akibat. Anak kita main api, jangan main api, nanti terbakar. Kita kasih kalimat jangan. Untuk apa? Untuk keselamatan anak. Jadi kalimat jangan yang kita gunakan itu, yang kita ucapkan itu sebagai ungkapan rasa kasih sayang kita pada anak. Sekarang Allah melarang kita dekati, jangan ikuti jejak langkah syaitan. Kenapa? Karena Allah terlalu sayang pada kita. Allah larang tanda dia sayang kita. Kita larang anak, tanda kita sayang anak. Ingat itu. Jadi jangan cakap, kalau ikut Quran semua dilarang. Jangan. Allah larang tu tanda sayang. Jadi sekali lagi, orang yang berakal sehat, yang waras, akan mendekati kawan
tapi menjauhi lawan. Kalau terbalik, lawan dia dekat dengan lawan, tapi dengan kawan dia jauh. Itu tak sehat. Akalnya, bukan badannya. Saudaraku yang berbahagia, bahawa dikatakan di sini, tanda-tanda orang bodoh itu ada 4. Tanda orang bodoh itu 4. Mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalam tanda-tanda orang bodoh. Pertama, marah tanpa sebab. Marah itu fitrah manusia. Marah itu sifat manusia. Quran mengatakan apa? Tanda orang yang bersikap ihsan. Lazimin al-ghaiz. Dia mampu menahan marah. Ini orang yang bertakwa. Ini orang yang ihsan. Bukan tak boleh marah, tapi dia mampu menahannya. Apalagi kalau orang itu marah tak ada sebab. Ya, mungkin kita punya pengalaman lah. Kita kerja, kadang-kadang kita berkawan, tiba-tiba kawan marah. Tak tentu pasal dia marah. Ada. Kita kerja, tiba-tiba tak tentu marah. Bos tak tentu marah. Tak ada pasal. Kita pun tak tahu masalah. Tiba-tiba kena marah. Suami balik kadang-kadang kerja, tiba-tiba isteri marah. Ditanya kenapa marah? Saja je. Saja nak pancing abang marah macam mana? Dia pancing. Dah lama abang tak marah. Betul lah dia ni. Marah yang tidak ada sebab. Ini orang bodoh. Orang bodoh. Sekali lagi saya katakan, marah itu fitrah manusia. Anak yang dalam tanggungan kita tidak solat, kita marah, wajar. Ada sebab kita marah. Ada sebab. Rasul berpesan, muru auladakum bis-shalah iza balagha sab'ana sinin. Suruh anak ketika umurnya 7 tahun. Bila umurnya meningkat 9 tahun, fadribuhu, maka bolehlah dipukul. Artinya boleh marah. Pukul di sini mendidik. Jadi kalau anak umur 9 tahun tak solat, kita marah. Umur 15 tahun tak solat, kita marah. Boleh, ada sebab kita marah. Tapi macam manalah sekarang ini? Bapak nak marah anak tak solat. Bapaknya pun tak solat. Macam mana? Jamaah yang berbahagia, jangan mengharapkan bayang-bayang kayu itu lurus kalau kayunya bengkok. Kalau kita ingin anak kita jadi anak yang baik, maka jadilah kita ayah yang baik, insya-Allah. Kalau kita ingin jadi isteri yang ingin mendapatkan isteri yang solehah, isteri yang baik, maka jadilah kita suami yang baik, suami yang soleh, insya-Allah. Jadi kalau suami kah, ayah kah, kawan kah, tiba-tiba marah, tak ada sebab. Ini kebodohan. Kadang-kadang ada orang, dia ada hal, dia ada masalah entah di mana, lalu dia lepaskan dengan kita. Itu kebodohan. Orang yang makan nangka, kita yang kena getahnya. Itu satu. Jadi kalau marah tanpa sebab, itu satu kebodohan. Yang kedua,
mengikuti hawa nafsu dalam perkara batil. Jamaah yang berbahagia, nafsu ini pemberian Allah. Nafsu ini anugerah Allah. Kalau nafsu tak ada, tak boleh juga. Tengok perempuan, tak ada nafsu. Tengok isteri, tak ada gairah, tak boleh. Tengok nasi, tak ada nafsu makan. Tak. Nafsu ini anugerah Allah. Allah suruh apa? Bukan bunuh, bukan. Jangan bunuh nafsumu. Bukan, Allah tak suruh. Tapi kanglah nafsu itu. Kontrol. Apalagi depan mata Ramadan dah depan. Ramadan kita diwajibkan berpuasa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang Allah panggil ini? Siapa yang Allah seru ini? Orang beriman. Kalau kita merasa beriman pada Allah, kepada Rasulullah, beriman kepada Islam, maka kitalah yang dipanggil Allah itu. Untuk apa Allah panggil kita? Untuk apa Allah ajak kita? Tentu dipanggil ada sebab. Kita panggil isteri kita, Mina, sini kejap. Ada apa bang? Buatkan teh, buatkan kopi, siapkan makanan, ada sebab. Mana ada pula, Mina, sini kejap. Ada apa bang? Saja je panggil. Itu tak waras satu. Panggil anak, sini mak kejap mat. Ada apa pak? Tak ada, saja je panggil. Kita panggil seseorang karena ada sebab yang akan kita suruh, yang akan kita katakan. Sekarang Allah panggil orang iman, Allah panggil kita untuk apa? Allah ajak kita, Allah suruh kita untuk melaksanakan, mengerjakan puasa bulan Ramadan. Dan salah satu fungsi dari puasa itu apa? Menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu, mengekang, mengontrol hawa nafsu, jangan sampai dia terlepas. Nah, orang yang bodoh itu, orang yang tak boleh mengekang hawa nafsunya, orang yang tak boleh mengontrol hawa nafsunya, dia pakai istilah 3H. Apa 3H? Halal, haram. Tuh. Nih. Orang yang mengikuti hawa nafsu dalam perkara yang batil, yang salah. Jadi sekali lagi, orang yang bijak, ya, adalah orang yang pandai mengekang, mengontrol hawa nafsunya. Ini orang bijak. Kenapa? Karena nafsu itu, kata Allah, condong kepada keburukan. Inna nafsu amarah. Nafsu amarah itu condong kepada kebatil. Nah, itulah tugas kita dan itulah fungsi agama, mengarahkan, terkontrol, terarah. Mudah-mudahan kita bukanlah orang yang bodoh. Insya Allah dengan bimbingan Allah, dengan rahmat Allah, dengan hidayah Allah, kita mampu mengarahkan, mengontrol nafsu kita. Terutama memasuki bulan Ramadan yang tidak lama lagi.
Ya. Yang ketiga, orang bodoh tu apa? Membelanjakan harta bukan pada perkara yang penting. Ni nak dekat raya ni, saya tak kata salah lah. Kalau langsir tu masih bagus, masih layak pakai, tapi itulah tadi, salah satu ciri orang yang dianggap bodoh, dia belanja harta dia pada hal yang tak penting. Penting sangat ke ganti lansir pintu, lansir jendela tu, kena raya? Penting ke ganti kursi, meja semua? Kalau rasa tak penting, tak payahlah. Kadang-kadang, minta maaf, baju dalam lemari itu tak terpakai dah. Penuh lemari itu. Lemari 3 tingkat penuh dengan baju, kain baju. Pantang pergi pasar, pergi Geylang, beli. Tak penting pun. Beli yang penting-penting. Jadi ada istilah orang tua, belanjalah apa yang kau perlu. Jangan belanja apa yang kau mau. Belanja apa yang perlu. Kita tengok Ramadan ni, tengok Ramadan, cuba tengok 12 jam lebih, sekitar 12 jam lah, kita mampu menahan lapar dan haus. Tapi bila berbuka, cuba tengok apa yang tak ada. Penuh, pantang dia pergi bazar, pantang pergi kedai. Apa yang nampak dia beli, padahal tak makan pun. Epok-epok jumpa, epok-epok beli. Nampak apa bakwan beli. Nampak mi goreng beli. Nampak air bandung beli. Nampak air katira beli. Yang dia tak beli air bateri je. Artinya apa? Puasanya belum mampu mengarahkan nafsunya, keinginannya. Dia masih mau membelanjakan hartanya kepada benda-benda tak penting. Jadi orang yang berpuasa tidak mampu menahan hawa nafsu, masih suka belanja pada hal-hal yang tidak penting. Ini dianggap orang yang gagal menemui matlamat daripada puasa sendiri. Nauzubillah. Bukan dilarang belanja, jangan salah paham pula. Belanjalah kalau itu diperlukan. Kalau diperlukan, belanja. Kalau tak perlu sangat, tak payahlah, simpan duit itu dulu. Mana tahu ada yang lebih perlu. Ya. Yang keempat, orang bodoh siapa? Orang yang tak dapat membedakan mana kawan, mana lawan. Artinya apa? Contoh, Allah larang kita mengikuti jejak langkah syaitan. Jangan. Itu musuh, kata Allah. Kalau sudah musuh, jangan dekati. Nah, tapi orang bodoh dia dekat. Ini. Dia dekati. Kalau dah dekat dengan syaitan macam mana? Maka kita akan mudah dirayu, mudah digoda, mudah terbujuk oleh rayuan-rayuan syaitan. Orang bodoh. Sebaliknya orang yang bijak, orang yang pandai, orang yang menjauhi lawannya. Dia orang bijak, setan lawan, setan musuhnya, dia akan jauh. Itu orang pandai. Tapi kalau dia tahu setan tu musuh, dia dekat, ini bodoh punya orang. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Kahfi
ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya'an duni wa hum lakum aduwwum bi'sa lidzalimina badala. Yang bermaksud, patutlah kamu mengambil iblis dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku. Patut ke kita jadikan setan sebagai pemimpin hidup kita? Patutkah setan, iblis dan keturunannya kita jadikan sebagai pembimbing hidup kita? Tidak patut. Yang patut siapa? Bimbingan Allah. Apa? Islam. Mestinya orang yang sehat akalnya, orang yang waras, dia akan minta dibimbing oleh Allah. Caranya, dekati Allah. Ini dia minta dibimbing Allah, tapi Allah dia jauhi. Dia katakan dia musuh setan. Setan tu musuh yang nyata, dia cakap. Tapi dia dekat dengan setan. Ini sehat tak sehat orang ni? Kalau memang setan tu musuh, jauhi. Kalau mau merasa dibimbing Allah, dekati Allah. Itu betul. Ya. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Artinya apa? Alangkah zalimnya seseorang itu kalau dia mengikuti petunjuk iblis, lari dari petunjuk Allah. Itu orang yang sangat zalim. Bagaimana dia ingin masuk surga? Yang punya surga Allah. Yang punya surga Allah, bukan iblis. Bagaimana kalau yang punya surga aja kita jauhi, kita bantah perintahnya, tapi kita nak masuk surga? Kita bukan ahli jawatan kuasa surga. Suka-suka nak masuk. Tidak. Hati-hati. Kalau kita ikut jejak langkah setan, maka tempatnya neraka Jahanam. Tapi heran, semua orang takut masuk neraka, tapi setan yang diikutinya. Na'udzubillah. Ya. Selanjutnya, jemaah yang berbahagia, tanda-tanda orang yang berakal sehat. Siapa dia? 4 juga. Jadi 1, tadi pembahasan awal, tanda orang bodoh. Kalau ini tanda orang pandai. Siapa dia? Pertama, sabar terhadap orang yang bodoh. Memang kita temuilah di tengah-tengah masyarakat. Kalau dia ni tak tahu apa-apa, tapi kalau cakap pasal agama, macam dia yang betul. Cerita pasal solat, no, ya Allah, berapi, berabuk mulut, tapi dia tak solat. Ya. Cakap pasal itu ini, oh, ekonomi begini-begini, tapi dia sendiri miskin. Kadang kita berdebat sama orang yang bodoh. Kita lawan, kita pun jadi bodoh. Ya kan? Orang fitnah kita, takkan kita fitnah orang? Sabar. Kita digigit anjing gila, takkan kita nak jadi gila pula? Orang yang sabar menghadapi orang yang bodoh. Sabar. Yang kedua, orang yang mampu menahan diri dari perkara yang batil.
Dia tahu itu salah. Hati teringin, ingin merasa. Tapi dia tahu ini melanggar aturan Allah. Dia kontrol nafsunya. Ini orang bijak. Ini orang pandai. Dia tahu judi itu haram. Tapi kadang-kadang teringin nak cuba, aku nak cuba. Dia kontrol. Dia tahu zina itu haram, dia kontrol. Dia tahu minuman arak itu haram, dia kontrol. Dia mampu mengekang dirinya, nafsunya. Dia mampu mengarahkan nafsunya sehingga terhindar dari perkara-perkara yang batil. Ini orang bijak. Orang bijak. Yang ketiga, orang bijak itu adalah orang yang mampu membelanjakan hartanya kepada jalan yang Allah ridha. Ya. Yang penting. Dia selalu tanya, ini kalau aku buat belanja ni Allah suka tak suka? Penting ke tak penting? Oh penting, okey. Di rumah sejadah dah 3 tahun. Penting tak boleh sejadah? Penting. Okey, beli. Allah pun suka. Aku nak beli kitab ni. Bagus tak kitab agama ni? Bagus nampaknya ni. Penting. Penting nak belajar. Dia tengok ada orang kawat. Penting tak dibantu? Allah suka tak? Suka. Okey, dia belanjakan. Jadi harta dia itu dia belanjakan kepada perkara-perkara yang Allah ridha dan perkara itu penting buat dirinya. Baik penting di dunia maupun penting di akhirat. Ini orang bijak. Terakhir, orang yang pandai, orang yang bijak adalah orang yang mampu membezakan mana kawan, mana lawan. Lawan, dia jauh. Jauh. Kawan, mari dekat. Dalam sebuah hadis dikatakan, seseorang itu, kata Nabi, tergantung siapa sahabatnya. Siapa sahabatnya? Kalau dia bersahabat dengan orang ahli maksiat, maka lambat atau cepat dia akan condong kepada maksiat. Tapi kalau dia bersahabat dengan orang-orang yang baik, yang selalu pergi masjid, yang selalu pergi kelas-kelas agama, yang selalu pergi majlis zikir, majlis selawat, insya-Allah lambat atau cepat dia akan ikut. Maka jadilah orang yang pandai, jadilah orang yang bijak. Jangan jadi orang yang bodoh. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah tuntun kita menjadi orang yang bijak menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.